Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dari tim Teknik Komputer dan Jaringan SMK Bina Bangsa Dampit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi atau poin-poin yang terdapat pada soal UKK tahun pelajaran 2025-2026. Untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu membuat jaringan kabel dengan topologi sebagai berikut. Kalau kita lihat dari topologi sebagai yang ini, topologi berikut, sudah jelas kita memerlukan yang namanya internet. Internet ini nanti bisa bermacam-macam untuk penyedia layanannya, tergantung atau sesuai dengan yang dikehendaki oleh kliennya, atau dalam ini dari instansi sekolah kita, yaitu menggunakan jaringan dari Econ Plus dan Telkom. Nah, kemudian dari internet tersebut nanti akan kita turunkan ke perangkat di bawahnya, modem. Kemudian dari modem kita lanjutkan lagi ke router untuk membagi jaringan tersebut sehingga biar bisa dinikmati oleh klien-klien atau warga yang terdapat di sekolah, khususnya di SMK Bina Bangsa Dampit. Topologi sebagai berikut ini nanti akan di bagian router nanti akan kita gunakan untuk yang Ether 1. Ether 1 itu nanti akan kita gunakan untuk port yang terhubung ke jaringan internet. Kemudian nanti di Ether 2 ini nanti akan kita manfaatkan sebagai port yang kita gunakan atau yang kita hubungkan ke komputer atau laptop yang kita gunakan untuk konfigurasi. Kemudian di port 3 ini baru yang nanti akan kita gunakan sebagai jaringan kabelnya. Jaringan kabel yang kita manfaatkan atau yang kita gunakan di konfigurasi ini yaitu jaringan kabel dengan alamat IP 192.168.10.1 prefixnya 24. Untuk pada bagian fisik sesuai dengan yang ada di topologi, kabel yang kita peroleh dari ISP nanti akan kita colokkan di Ether 1 sesuai dengan topologi. Kemudian yang satunya ini untuk yang kita gunakan mengkoneksikan ke komputer. Dalam hal ini saya akan mengkoneksikan ke Ether 2 karena fungsinya nanti akan saya gunakan untuk konfigurasi untuk mengakses router ini melalui Ether 2, dan ini nanti ujungnya akan kita koneksikan ke laptop. Ujung dari port 2 ini kita koneksikan ke laptop, fungsinya adalah untuk akses router untuk kita lakukan konfigurasi. Nah, nanti yang di Ether 3 ini sesuai topologi nanti akan kita gunakan sebagai jaringan kabelnya. Ketika nanti konfigurasinya sudah selesai, port ini nanti akan kita pindah ke port 3 untuk melakukan pengujian. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan coba mengkonfigurasi. Pertama-tama kita harus masuk dulu ke aplikasi Winbox. Kemudian untuk Winbox-nya sendiri terdapat beberapa versi tergantung dari nanti kita menggunakannya atau support dengan perangkatnya menggunakan versi yang berapa. Kita menggunakan yang versi 3.43. Kemudian ketika sudah kita buka aplikasi Winbox-nya, kemudian nanti di situ akan terdeteksi beberapa perangkat yang terkoneksi ke router kita. Nah, dalam hal ini kita yang terkoneksi masih satu perangkat, sehingga perangkat yang nantinya akan kita konfigurasi. Perangkat yang belum dikonfigurasi itu tandanya salah satu cirinya yaitu di sini IP address-nya masih 0.0.0. Ini salah satu ciri bahwa perangkat tersebut masih belum dikonfigurasi. Kita klik
perangkat yang muncul di listnya Winbox. Kemudian kalau sudah kita pilih seperti ini, kita pilih connect. Nah, langkah selanjutnya kita membiasakan diri untuk membuat nama, memberikan identitas pada perangkat kita. Dalam hal ini router kita harus kita berikan nama sehingga nanti biar tidak terjadi kesalahan konfigurasi atau orang yang klien lain ketika masuk dalam satu jaringan kita, ketika terkoneksi bisa jadi perangkat kita juga akan muncul di klien yang lain, sehingga nanti ketika ada konfigurasi biar tidak terjadi kesalahan, sehingga kita harus perlu untuk memberikan nama melalui sistem. Kemudian kita menu sistem, kemudian pilih identity. Di identity ini, karena untuk materi ini judulnya adalah membuat jaringan kabel, saya berikan saja di sini jaringan kabel. Kalau sudah, kita pilih apply, terus oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, langkah yang dasar yang perlu kita lakukan yaitu mendapatkan alamat IP dari ISP. Dari ISP tersebut ada beberapa macam cara, ada beberapa cara. Yang pertama bisa kita pilih menggunakan menggunakan cara yang manual ataupun yang DHCP. Kalau menggunakan cara yang manual, syaratnya kita harus mendapatkan informasi tentang IP langsung dari ISP-nya atau dari providernya. Tapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan informasi langsung, itu paling mudah yaitu kita menggunakan cara yang otomatis, yaitu melalui DHCP client. Untuk cara manual kita sebenarnya bisa kalau misalnya tidak diberikan, kita berhak untuk bertanya langsung ke provider, dan pastinya kalau kita sudah berlangganan pasti sudah mendapatkan IP publik juga dari provider. Nah, dalam hal ini kita akan memberikan langkah untuk mengkonfigurasi melalui DHCP client untuk memberikan IP pada perangkat kita, yaitu perangkat router. Kita pilih di menu IP, kemudian pilih DHCP client. Kemudian di sini dan klik tambah. Ditambah ini kita pilih yang namanya interface-nya, itu kita pilih di Ether 1 karena berdasarkan topologi tadi, untuk Ether 1 ini kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai Ether atau port yang terhubung dengan internet atau dengan provider. Di sini saya pilih Ether 1. Adapun konfigurasi atau pengaturan yang tertera di layar, kita mengikuti default saja. Kita klik apply, kemudian oke. Tunggu statusnya searching, setelah searching kemudian sampai muncul bound. Nah, ketika statusnya sudah bound, berarti otomatis perangkat kita sudah mendapatkan alamat IP secara otomatis melalui dari provider melalui DHCP client. Alamat yang kita peroleh di sini, alamat IP yang kita peroleh yaitu 192.168.0.139./24 atau prefix 24. Nah, langkah yang selanjutnya kita harus membuat IP untuk jaringan port di jaringan kabel. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita pilih IP, kemudian IP terus kemudian menu addresses. Di addresses ini, di situ sudah otomatis mendapatkan sudah tertera satu IP yang tadi kita peroleh dari DHCP client untuk Ether 1. Nah, karena kita memanfaatkan Ether 3 sebagai jaringan kabel, maka di sini kita harus menambahkan satu lagi untuk jaringan kabelnya. Tinggal kita klik tanda plus, kemudian di sini kita sesuaikan alamat IP-nya berdasarkan topologi. Kalau dari topologi tadi, alamat IP-nya yaitu 192.168.10.1 prefix 24. Ini yang akan kita gunakan sebagai IP untuk jaringan kabel. Masukkan di bagian addresses seperti berikut. Kemudian Ether-nya kita pilih. Ether-nya kita pilih Ether
3. Ini ya, header 3. Jika sudah, kita apply, kemudian oke. Langkah yang selanjutnya yaitu kita harus mengkonfigurasi yang namanya DNS berfungsi sebagai server yang nanti akan menghubungkan permintaan kita pada server. Nah, servernya itu kalau untuk DNS ini kita bisa memasukkan alamat servernya Google, yaitu dengan mengetikkan IP Google yaitu 8.8.8.8. Jika sudah, kemudian di sini allow remote request-nya juga kita checklist. Setelah itu kita pilih apply. Oke. Untuk DNS sudah selesai. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita perlu mengkonfigurasi yang namanya firewall. Firewall ini merupakan satu fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah jaringan lokal agar dapat terkoneksi atau dapat bisa berkomunikasi dengan jaringan di atasnya atau jaringan WAN. Kita ketahui untuk sebuah jaringan itu yang bisa terkoneksi dengan jaringan WAN itu pasti harus mendapatkan IP seperti yang dari ISP atau IP public. Nah, sehingga kalau kita tidak punya IP public, padahal di salah satu instansi di sekolah itu kan banyak klien atau komputer yang atau pengguna yang membutuhkan internet, maka dari itu perlu adanya konfigurasi yang konfigurasi yang mengakomodasi kebutuhan klien jaringan lokal sehingga bisa menggunakan aktivitas internet jaringan seperti layaknya jaringan yang di WAN. Nah, maka dari itu firewall ini salah satu fitur yang istilahnya menyamarkan API lokal untuk bisa berkomunikasi jaringan di atasnya. Silakan pilih menu NAT. Di bagian NAT ini kita pilih plus, tanda plusnya ini ditambah, kemudian di sini actionnya kita sebelum ke action ke general dulu. Untuk chain-nya kita isi dengan SCR NAT, kemudian IP yang nanti akan kita gunakan untuk berkomunikasi ke jaringan di atasnya atau jaringan luasnya itu kan tadi di header 1, maka kita akan lewatkan di out interface-nya ini harus kita pilih yang tadi terhubung ke jaringan luas yaitu di header 1. Nah, kalau sudah dipilih header 1 kemudian pindah ke menu action. Di action ini actionnya kita pilih yang namanya mask rate. Jika sudah, untuk pengaturan NAT-nya cukup sampai sini. Jika sudah, silakan klik apply, kemudian OK. Sampai sini konfigurasi kita sudah hampir selesai. Langkah yang selanjutnya yaitu ini sebenarnya kalau kita mau ngecek ini sebenarnya sudah terkoneksi juga dengan internet. Cuman ini masih belum bisa dimanfaatkan oleh klien atau user, sehingga kita perlu mengkonfigurasi satu lagi agar konfigurasi jaringan kabel kita itu bisa dimanfaatkan oleh klien, yaitu mengkonfigurasi yang namanya DHCP server. DHCP server ini berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien yang nanti akan bergabung ke jaringan kabel kita, yaitu melalui jaringan di Ether 3. Kita klik DHCP server, kemudian di sini kita bisa menggunakan DHCP servernya itu bisa menggunakan yang tanda plus atau yang DHCP setup. Dalam kesempatan kali ini kita akan memilih yang menggunakan DHCP setup. Silakan bisa diklik di DHCP setup, kemudian Ethernya, interface-nya, DHCP servernya, interface-nya kita ganti di Ether 3 karena tadi kita memanfaatkan Ether 3 sebagai jaringan kabel. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik next, kemudian next lagi untuk gateway for DHCP
networknya juga next, kemudian addresses to give out-nya juga sudah sesuai dengan yang tadi kita konfigurasi di awal, yaitu 192.168.1.10.2. Karena kita menggunakan prefix 24, maka ring addresses yang bisa kita gunakan atau yang diberikan oleh server yaitu mulai dari titik 2 sampai 254. Sedangkan kita ketahui di untuk subnetting, di materi subnetting prefix 24 itu sebenarnya bisa mengakomodir jumlah IP atau klien itu sebanyak 256. Tapi kalau di sini kan give out-nya dimulai dari 2 sampai 254. Padahal tadi harusnya 256. Yang 2 kemana? Yang 2 itu yang satu digunakan untuk network, satunya digunakan untuk broadcast. Maka yang bisa digunakan untuk klien yaitu yang di 2 sampai 254. Kemudian next, ini juga ikuti yang konfigurasi yang defaultnya tadi, next, kemudian ini juga kita next. Successfully, di sini masih merah, keterangannya masih merah. Ini artinya karena konfigurasi kita sudah selesai. Ini kenapa merah? Artinya karena Ether 3-nya masih belum terkoneksi dengan kabel. Nah, konfigurasi secara keseluruhan untuk jaringan kabelnya sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba untuk menguji apakah jaringan kabel yang kita konfigurasi tadi sudah berhasil atau belum. Untuk mengujinya kita harus memindahkan dulu kabel Ethernet yang tadi kita gunakan untuk konfigurasi tadi kan di Ether 2. Maka untuk menguji hasilnya kabelnya harus kita pindah ke Ether 3 dengan laptop ini sebagai kliennya. Kita pindah dulu. Tampak sekilas di sini tanda terkoneksi jaringannya sudah terhubung, tapi kita perlu untuk ngecek apakah benar-benar sudah terkoneksi atau belum. Kita untuk ngeceknya yaitu kita masuk ke CMD dengan Windows plus R, kemudian di Windows plus R nya silakan ketik CMD, kemudian di enter, nanti akan diarahkan ke halaman command prompt-nya Windows. Di sini langkah yang pertama harus kita lakukan untuk pengujian yaitu ngecek atau menguji apakah alamat IP-nya sudah sesuai dengan tadi yang kita konfigurasi, yaitu dengan cara ketik IP config. Cari pada bagian Ethernet adapter Ether 2, kita cek di sini alamat IP address-nya yaitu 192.168.10.254. Kalau kita amati dari nama IP-nya atau alamat IP-nya, ini sudah sesuai masuk dalam ringnya IP yang tadi kita konfigurasi di Ether 3 menggunakan segmen 10, kemudian di belakangnya tadi untuk hostnya 254, sehingga untuk konfigurasi ini sudah sesuai. Kemudian untuk yang selanjutnya kita melakukan konektivitas atau cek apakah komputer ini sudah terkoneksi dengan internet dengan cara kita ping. Cara yang mudah yaitu dengan kita mengeping ke DNS servernya Google, karena untuk menandakan bahwa jaringan kita sudah terkoneksi ke internet. Ping ke DNS-nya Google yaitu 8.8.8.8. Hasilnya yaitu replay semuanya, replay dengan TTL 115. Itu artinya untuk konektivitas jaringan kabel kita sudah berhasil untuk dikonfigurasi. Atau kalau misalnya mau lebih lanjut, kita bisa cek
ke Google-nya langsung dengan cara klik Chrome, kemudian masuk ke, silakan buka situs yang diinginkan. Misal saya buka situs youtube.com. Nah, ini sudah masuk. Jadi untuk konfigurasi jaringan kabel kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Untuk video konfigurasi jaringan kabel saya kira cukup sampai di sini. Untuk pertanyaan silakan nanti jika ada pertanyaan bisa mengetikkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.